Halo semuanya, bagi kalian yang mendapatkan kuota SNBP, selamat. Semoga kalian dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Namun bagi kalian yang belum mendapatkan kesempatan tersebut, jangan berkecil hati. Masih banyak banget kesempatan lainnya seperti mengikuti SNBP, ujian mandiri, dan ujian-ujian lainnya yang diselenggarakan oleh kampus-kampus tertentu. Atau sambil mempersiapkan diri, kalian bisa mencari informasi-informasi mengenai sekolah ikatan dinas jika kalian berminat untuk masuk ke sekolah ikatan dinas. Video ini dibuat berdasarkan pengalaman ibu sendiri dan juga pertanyaan-pertanyaan dari kalian sendiri sebagai siswa kelas 12 yang masih bingung dengan jurusan pilihan kalian dan bagaimana cara mengatur strategi dalam pemilihan jurusan di SNBP ataupun SNBT nanti. Pertama-tama, untuk kalian yang sudah memiliki planning dari awal, kalian punya tujuan yang jelas atau visi yang jelas mau kuliah di mana, mau jurusan apa, jadi tetap dengan pilihan kalian karena di situ kalian sudah merasa yakin nih dengan pilihan tersebut. Tinggal kalian cari tahu lagi lebih dalam apa saja materi-materi perkuliahan yang akan kalian pelajari nanti. Dan satu lagi yang paling penting adalah biaya perkuliahannya. Jika orang tua kalian ACC nih, setelah kalian cari tahu berapa biaya kuliahnya dan berapa rincian-rincian biayanya, kalian tanyakan kepada orang tua kalian, kalian konsultasikan kepada orang tua kalian, setujukah mereka untuk membiayai kuliah kalian nanti. Kalau lanjut dan di ACC kalian ambil jurusan tersebut, misalnya kalian sudah tahu bahwa kedokteran itu dimanapun biayanya mahal. Sebenarnya mahal atau murah itu tergantung dari kondisi keluarga kalian masing-masing, tapi menurut ibu kuliah di kedokteran itu biayanya sangat mahal ya Cin. Dan ya, walaupun biaya kuliah kedokteran itu mahal, ada kok beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, yang pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut, baik dari segi prestasinya juga ada. Tinggal kalian sendiri yang cari tahu banyak-banyak informasinya. Jadi biaya kuliah kedokterannya itu bisa sampai 0 rupiah ya. Oke, yang kedua adalah bagi kalian kaum yang masih galau, masih bingung, masih nggak tahu mau kemana ini, mau pilih jurusan apa. Daripada kalian salah jurusan, kalian jawab dulu deh pertanyaan ibu. Pertanyaan pertama, kira-kira apa sih di dunia ini ataupun sesimpel materi pelajaran apa sih yang kalian sangat excited pas belajar materi tersebut? Entah terinspirasi karena guru apa, entah terinspirasi dari wah ternyata materi ini sangat challenging ya, ternyata sangat menantang gitu, dan kalian pengen mengulik materi tersebut sampai ke akar-akarnya, sampai ke dasar-dasarnya. Dan semakin kalian mempelajari hal itu, semakin membuat rasa penasaran kalian itu bertambah, semakin membuat kalian tuh ngerasa cinta sama pelajaran tersebut. Nah, itu kalian jawab dulu. Kalau ibu sendiri jujur kenapa pilih pendidikan geografi, karena ibu terinspirasi dari guru geografi ibu sendiri, yaitu Pak Wiji Mulyana. Dan juga pada saat itu ternyata jurusan geografi itu sangat kurang diminati. Ternyata pada saat semakin dipelajari dan semakin didalami, ini pelajaran geografi sangat menarik dan sangat menyenangkan menurut ibu ya, karena memang passionnya ibu dan emang ibu pengennya di sana gitu. Dan juga bukan tanpa ya, tapi kalau nggak masuk ke geografi itu ibu nggak akan tahu, oh Indonesia tuh kayak gini loh, oh ibu nggak akan bisa sampai ke Nusa Tenggara Barat loh, oh ibu banyak banget pengalaman di lapangan yang nggak pernah ibu dapetin selama di sekolah, dan bertemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu tuh seneng banget gitu. Jadi kita tuh bisa berkenalan dengan berbagai macam latar belakang orang yang beda-beda gitu, jadi nggak cuma satu suku doang, jadi banyak suku lainnya gitu. Jadi pengalaman yang sangat menyenangkan gitu. Nah, itu yang membuat ibu kenapa termotivasi untuk kuliah di luar Pulau Sumatera. Oke, setelah kamu memilih beberapa jurusan yang menurut kamu tadi itu menjadi jawaban dari apanya kamu, sekarang kamu pikirkan selama 5-10 tahun yang akan datang, kamu mau menjadi apa? Kamu mau di posisi apa di tahun tersebut? Dan kamu membayangkan diri kamu itu sudah bekerja di mana dan sebagai apa? Nah, apakah dari pertanyaan kedua ini itu nyambung nggak sih dengan jurusan yang kamu ambil nanti gitu? Jadi kalau kamu pengen jadi dokter ya tentu kamu harus ambil kuliah kedokteran. Jangan kamu pengen jadi dokter tapi kamu ambil teknik sipil gitu. Nyambung ya di sini. Jika kalian bisa menjawab dua pertanyaan tadi, selanjutnya adalah kalian pikirkan matang-matang apakah kalian nanti bisa mengikuti perkuliahan tersebut sampai tamat, sampai kalian wisuda. Kalian cari tahu setiap jurusan tadi dengan kurikulumnya, dengan mata kuliahnya, itu sanggupkah kalian menjalankan perkuliahan tersebut? Atau kalian bisa bertanya dengan alumni-alumni atau kakak tingkat kalian atau alumni semansa nanti, itu bagaimana sih perkuliahan di kampus ini, bagaimana sih perkuliahan dengan jurusan ini gitu. Jadi kalian punya insight atau bayangan, jadi kalian nggak buta-buta banget dengan jurusan tersebut. Nah, setelah kalian dirasa mampu mengikuti perkuliahan tersebut, kalian sadar diri kalian mampu, ya kalian bisa di step selanjutnya, yaitu adalah mencari biaya perkuliahannya. Sebelum beralih ke biaya perkuliahannya, yang penting itu adalah benar-benar kalian pahami jurusan yang kalian pilih nanti gitu. Jadi ketika kalian sudah fix dengan jurusan tersebut dan kalian sudah oke, aku ambil jurusan ini, kalian harus paham resiko dari ngambil jurusan tersebut gitu. Jadi setiap jurusan itu ada plus minusnya ya. Apalagi kalau kalian memaksakan diri. Nah, ini beda ya antara yang kalian memang sanggup dan sadar diri kalian mampu di jurusan tersebut sama yang memaksakan diri. Nah, ujungnya memaksakan diri inilah nanti yang pas kuliah nanti itu kalian ngejalannya dengan setengah hati, atau kalian tetap menjalankannya tapi kalian stres, kalian burn out, kalian ngejalannya itu tuh ya udah deh, yang penting orang tua tahu aku kuliah gitu. Nggak tahu tadi nilainya ada C, ada D, ada yang ngulang. Karena yang dikhawatirkan adalah kalian itu menjalankan perkuliahan dengan asal-asalan atau berujung
mohon maaf ini ada yang suicide atau bundir gitu, karena nggak kuat sama sistem perkuliahannya gitu. Karena sistem perkuliahan itu sangat berbeda dengan yang ada di sekolah. Jika di zaman yang sangat modern ini ya, masih ada orang tua yang memaksakan kehendaknya untuk agar anaknya keterima di jurusan tertentu, atau anaknya harus banget masuk jurusan itu masih ada ya di zaman yang sekarang. Dan itu tuh udah nggak relevan lagi menurut ibu ya, karena minat dan bakat anak itu tuh nggak bisa dipaksain. Kalau emang nggak suka ini ya udah gitu. Kenapa nggak orang tuanya aja yang kuliah? Oke, ini agak kasar ya, cuma ya kenapa sih harus memaksakan kehendak orang tua, ataukah kehendak orang tua yang diinginkan itu adalah cita-cita mereka pada saat masih muda tapi tidak tercapai? I don't know. Oke, tapi kita harus tetap berpikir positif bahwa kenapa orang tua kita misalnya ada yang memaksakan kita untuk memilih jurusan tersebut. Mungkin mereka khawatir jika kalian mengambil jurusan lain akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena ya kita tahu sendirilah, semakin banyak populasi manusia di Indonesia ini, berarti saingan untuk mencari pekerjaan yang layak itu lebih susah, ya kan? Tapi kalian bisa meluluhkan hati orang tua kalian dengan cara, ya kalian harus cari alasan terbaik kenapa kalian mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan harapan orang tua kalian. Kalian memberikan alasan logis dan masuk akal, ya logis itu masuk akal ya. Misalnya tuh, ya prospek pekerjaannya itu bisa di sini pak, bisa di sini ma, dan aku nanti bisa ngambil misalnya S2 lagi lanjut ke sini, aku bisa jadi kayak gini gitu. Jadi kalian harus meyakinkan dengan percaya diri bahwa kalian jika mengambil jurusan itu ya plan kedepannya apa gitu. Makanya ibu tadi tanya kalian mau jadi apa 5-10 tahun yang akan datang. Nah biar itu ada korelasinya dengan jurusan yang kalian ambil. Meskipun pada kenyataannya nanti ya kalian nggak usah heran kalau ada orang yang background pendidikannya itu berbeda banget atau kontras banget sama pekerjaan yang dia jalani sekarang. Misalnya kayak anak teknik lingkungan tapi dia kuliahnya di perbankan, jauh banget kan, harusnya kan teknik lingkungan itu di perusahaan apa gitu, atau misalnya di pabrik atau industri apa, tapi ini dia bekerja di perbankan yang notabene biasanya perbankan itu diisi sama anak ekonomi, akuntansi, manajemen, ya kan, secara logika nih. Tapi itu semua nggak berlaku gitu. Jadi balik lagi ke nasib kalian dan bagaimana cara kalian memperjuangkan cita-cita dan masa depan kalian. Jadi setelah kalian mendapatkan jawaban kalian pengen jurusan apa, alasannya apa, prospek pekerjaannya apa, biaya kuliahnya udah tahu, jurusannya, universitasnya udah tahu mau kemana, terus kalian konsultasikan lagi biar kalian lebih yakin. Kalian tanya ke guru BK, kalian bisa tanya ke orang tua kalian, dan kalian ya diskusikan ini baik-baik ya. Jadi jangan asal kalian nembak, pas ngeliat biaya kuliahnya orang tua kalian nyuruh mundur. Kalian asal-asalan taunya nanti setelah dijalani beberapa semester kalian menjalaninya dengan setengah hati karena kalian merasa itu bukan passion kalian gitu. Jadi kalian mengerjakannya ya udah asal cepat selesai atau asal cepat lulus kuliah gitu ya. Jadi sia-sia gitu, sayang banget ilmunya kalau benar-benar kalian enggak tekuni gitu. Paham ya di sini maksud ibu? Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika kalian udah yakin banget sama jurusan yang kalian ambil dan kalian misalnya untuk memperteguh keyakinan kalian lagi, kalian bisa ya banyak-banyak berdoa kepada Tuhan, mohon petunjuk. Kalian juga bisa tanya ke orang tua lagi untuk memastikan, dan juga kalian bisa konsul ke guru BK, atau misalnya kalau kalian punya uang, kalian bisa tanya ke orang yang ahli di bidang pengembangan karir. Ya, banyak cara gitu. Jadi jangan putus asa. Jadi jangan putus asa bagi kalian yang belum mendapatkan kesempatan lanjut ke SNBP, masih ada SNBT, ujian mandiri, dan masih ada juga sekolah dinas, bisa kalian coba, atau jurusan kampus-kampus lain yang mengadakan seleksi mandiri terlepas dari SNPMB ini. Oke, selamat berjuang, semangat!